menjadi tidak baik, buruk, hancur, bahkan binasa selama-lamanya. Saya ulangi, manusia yang dulu diciptakan oleh Tuhan baik, tapi dirusak. Manusia yang dirusak oleh setan, oleh dosa, sama dengan manusia tuli dan bisu, sama dengan terputus hubungan dengan Tuhan dan sesama. Akibatnya semuanya, segala sesuatu menjadi tidak baik, buruk, hancur, bahkan binasa. Bahkan binasa. Hati-hati, semoga kita mengerti. Malam ini sebagai pembukaan saya akan tunjukkan contoh. Di Alkitab ada contoh perjanjian lama, contoh perjanjian baru, manusia, bahkan manusia sudah umum itu tadi, sekarang agak apa ini namanya? Khusus anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, bahkan hamba Tuhan. Ada yang putus hubungan dengan Tuhan dan dengan sesama. Ya, ada. Ayo mari kita mengambil contoh manusia atau anak Tuhan yang putus hubungan dengan Tuhan dan sesama. Nomor satu contohnya dalam perjanjian lama itulah Ayub. Contohnya Ayub, orang yang hebat, bisa putus hubungan dengan Tuhan dan sesama. Ayo, Ayub ini saleh, diberkati, paling diberkati, hebat. Tapi bisa putus hubungan, bisa tuli dan bisu. Bisa putus hubungan dengan sesama, dengan Tuhan dan sesama. Saya buktikan. Ayub pasal 19. Kitab Ayub pasal yang ke-19. Kitab Ayub pasal 19 ayat yang ke-7. Kitab Ayub 19 ayat 13 mulai. Ayub 19 ayat 13 mulai. Mari. Saudara-saudaraku dijauhkannya daripadaku. Ya. Dan kenalan-kenalanku tidak lagi mengenal aku. Dijauhkan daripadaku, kenalan-kenalanku jauh juga. Terus. Kaum kerabatku menghindar. Dan kawan-kawanku melupakan aku. Kawan-kawanku melupakan aku. Terpisah. Terputus hubungan. Terus. Anak semang dan budak perempuanku menganggap aku orang yang tidak dikenal. Terus. Aku dipandang mereka orang asing. Kalau aku memanggil budakku, ia tidak menyahut. Terus. Aku harus membujuknya dengan kata-kata manis. Terus. Nafasku menimbulkan rasa jijik kepada istriku. Sampai istrinya tidak mau ada hubungan, putus hubungan. Jangankan berkata-kata, bernapas saja istrinya lari. Baru lari, bau. Jangankan ngomong, baru nafasnya saja sudah lari istrinya. Terlalu. Sudah hubungannya begitu rusak. Terus. Dan bauku memualkan saudara-saudara sekandungku. Terus. Bahkan kanak-kanak pun menghina aku. Kalau aku mau berdiri mereka mengejek aku. 19. Semua teman karibku merasa muak terhadap aku. Teman karib yang dulu paling dekat muak. Terus. Dan mereka yang kukasih berbalik melawan aku. Yang dikasih berbalik melawan aku, melawan Ayub. Jadi ini jelas Ayub putus hubungan dengan sesama. Ini jelas ayat 17 sampai ayat 13 sampai 19. Ayub putus hubungan dengan sesama. Putus hubungan sampai istrinya tidak mau lagi. Putus hubungan. Sekarang Ayub juga putus hubungan dengan Tuhan. Mari Ayub 19 ayat 7. Ayat 7 mulai. Sesungguhnya aku berteriak kelaliman, tetapi tidak ada yang menjawab. Aku berseru minta tolong, tetapi tidak ada keadilan. Terus jalanku ditutupnya dengan tembok. Jalanku ditutupnya, besar, ditutup oleh Tuhan, tidak ada hubungan dengan Tuhan. Terus sehingga aku tidak dapat melewatinya. Dan jalan-jalanku dibuatnya gelap. Besar itu Tuhan. Terus ia telah menanggalkan kemuliaanku. Telah menanggalkan kemuliaanku dan merampas mahkota di kepalaku. Ia membongkar aku di semua tempat sehingga aku lenyap. Dan seperti pohon harapanku dicabutnya. Ayub terpisah dari Tuhan, putus hubungan dengan Tuhan, putus hubungan dengan sesama. Tadi ayat 13 sampai 19, ayat 7 sampai 10 putus hubungan dengan Tuhan. Jadi Ayub ini contoh manusia yang dirusak, Ini manusia yang rusak, putus hubungan dengan Tuhan dan sesama. Akibatnya ayat 20, ngeri akibatnya. Akibatnya dalam penderitaan. Mari. Tulangku melekat pada kulit dan dagingku. Tulangku melekat pada kulitku. Terus. Dan hanya gusiku yang tinggal padaku. Jadi keadaan Ayub sangat menderita. Habis-habisan. Keadaan Ayub sangat menderita. Habis-habisan. Dan diancam maut. Tinggal tulang dan kulit. Tulang, kulit dan gusi.
Sudah tinggal tulang, kulit dan gusi. Itu saja. Wah, ini saja. Jadi benar-benar sangat menderita dan diancam oleh maut. Habis-habisan dan diancam oleh maut. Mengapa? Sekarang pertanyaannya, Ayub kan kalau Bapak Ibu Saudara baca di Ayub pasal 1 ayat, Ayub suci, saleh, diberkati oleh Tuhan. Kenapa diizinkan Tuhan sampai habis-habisan, putus hubungan dengan Tuhan, putus hubungan dengan seperti dia berseru, tidak dijawab, seperti tidak dijawab oleh Tuhan, dijauhi oleh Tuhan, oleh sesama dijauhi. Mengapa Tuhan izinkan Ayub mengalami habis-habisan, ujian habis-habisan? Jawabannya di ayat 25. Ayat 25. Ayub pasal 19 ayat 25. Mari, kenapa Ayub diizinkan mengalami ujian habis-habisan? Mari silakan. Tetapi aku tahu, ya, penebusku hidup. Penebusku hidup. Terus. Dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Iya. Supaya Ayub bisa melihat Tuhan sebagai penebus yang bangkit. Penebus yang bangkit. Nah ini saja ya. Supaya Ayub, mengapa Tuhan izinkan Ayub mengalami ujian habis-habisan, putus hubungan dengan Tuhan, dengan sesama, seperti dibiarkan sendirian, supaya Ayub bisa melihat Tuhan sang penebus yang sudah bangkit, atau supaya Ayub mengalami kuasa kebangkitan. Ayub mengalami kuasa, bisa melihat Tuhan, jangan melihat sesama, jangan melihat siapa. Ayo rekan hamba Tuhan, saya juga kalau diizinkan ujian habis-habisan, sidang jemaat, maksudnya apa? Kalau ujian habis-habisan, tolong, wah, telepon teman, wah, bukan itu maksud Tuhan. Kalau Tuhan izinkan ujian habis-habisan, supaya Ayub, supaya kita bisa melihat Tuhan sang penebus yang sudah bangkit, kita mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Amin, saudaraku. Itu maksudnya. Kalau seperti ditinggal sendiri, waduh rasanya mati. Itu sudah betul. Kalau sudah sampai rasanya mati, aduh saya melayani, rasanya mati ini, mau mati seperti Yesus di Taman Getsemani mau mati, tidak kuat. Sudah betul. Saatnya untuk melihat Tuhan yang sudah bangkit, mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Saatnya. Ini maksudnya Tuhan. Diizinkan Ayub mengalami ini. Tapi ada prosesnya. Bagaimana melihat Tuhan. Bukan hanya diterangkan, mari kita melihat Tuhan yang sudah bangkit, mari. Prosesnya bagaimana? Melihat Tuhan yang sudah bangkit itu bagaimana? Prakteknya, prosesnya itu bagaimana? Ayub pasal 42. Ya, ini saya kira. Ayub pasal 42 ayat 5 dan 6. Mari. Ayub 42 ayat 5 dan 6. Ini prosesnya. Melihat Tuhan yang bangkit, mari. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Terus. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Mataku sendiri memandang engkau saat Ayub dalam ujian habis. Dulu waktu Ayub diberkati masih kurang pengenalannya. Ya. Saat-saat kita diberkati masih banyak bergantung pada harta dan lain-lain. Saat hamba Tuhan jemaat banyak, wah masih memandang jemaat, wah ada dia tenang, anakku bisa sekolah dia itu, wah mungkin perpuluhan, wah besar dia tenang, ya. Masih belum melihat Tuhan dengan jelas. Tapi saat habis-habisan, betul-betul aku sekarang bisa melihat Tuhan, amin. Tuhan yang bangkit. Terus. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ya, jadi ini prosesnya. Lewat ujian habis-habisan, maka Ayub duduk di atas debu, tanah liat. Mengaku hanya manusia debu, tanah liat yang diciptakan Tuhan. Bukan mengaku saya hebat, saya luar biasa. Bukan. Tuhan izinkan ujian habis-habisan supaya Ayub duduk di atas debu, mengaku hanya debu tanah liat. Ayo, kita yang datang dalam keadaan diberkati, berhasil, kedudukan tinggi, sebagai hamba Tuhan, gereja besar, jemaat banyak, silakan, tidak apa-apa. Tapi tetap mengaku, saya hanya debu tanah liat. Terlebih yang saat-saat ini tidak punya apa-apa, jemaat habis,
Gereja dibakar, belum dibangun mungkin. Pekerjaan PHK dan lain sebagainya, nggak punya apa-apa. Kesempatan paling besar untuk bisa duduk di atas debu. Saya hanya debu tanah liat. Artinya debu tanah liat artinya mengaku tidak mampu. Mengaku tidak mampu, tidak berdaya apa-apa. Debu tanah liat itu mau diapakan? Mau bisa berbuat apa? Debu tanah liat hanya diinjak-injak, tidak bisa berbuat apa. Hanya dikepal-kepal, diinjak-injak. Mengaku saya tidak mampu, tidak berdaya apa-apa. Hanya berharap pada kemurahan, belas kasih Tuhan. Itu duduk di atas debu. Hanya berharap kepada Tuhan. Jangan berharap sesama lagi. Kalau sesama datang, tanah liat hanya diinjak-injak nanti. Jangan. Harap pada Tuhan. Amin, saudara. Harap pada Tuhan. Belas kasih Tuhan. Belas kasih Tuhan. Kemudian mengaku juga, saya tidak layak. Tanah liat itu biarpun sudah dibuat vas bunga yang bagus, bejana yang bagus dari tanah liat, tapi terbentur sedikit, sudah gampang retak, gampang hancur. Mengaku saya tidak layak, tadi tidak mampu, itu tanah liat. Mengaku saya tidak layak untuk melayani, tidak layak untuk ini, tidak layak. Sebab saya manusia berdosa, banyak kesalahan kekuranganku. Bukan istriku yang salah, bukan suamiku yang salah. Mari saat-saat kita dalam ujian habis-habisan, jangan jemaat pemberontak memang jangan. Jangan, saya yang salah. Kalau gembala saya yang salah. Kalau suami jangan, istri, anak-anak penyebab semua ini. Jangan, saya yang salah. Saya yang salah. Kalau istri, jangan suami yang salah, sudah berselingkuh. Jangan, saya yang salah. Saya yang salah. Itu manusia tanah liat. Duduk di atas debu. Saya manusia tanah liat. Bukan karena suamiku berselingkuh keadaan, karena saya. Karena saya yang salah. Saya tidak layak. Saya banyak kekurangan dan kesalahan. Saja, ini tanah liat. Saja, ini tanah liat. Mengaku saya yang salah. Sebab apa, saudara? Dulu Ayub punya dosa. Mungkin tadi saudara bertanya, loh, Om Ayub kan ditulis suci, saleh, ya, jujur, loh. Terus kok berbuat dosa? Dosa apa? Namanya dosa kebenaran diri sendiri. Nah, mari Ayub 32. Nah, inilah setia. Ini sampai mengaku tanah liat dan lain-lain, mengaku manusia berdosa, tidak layak. Ini sudah disucikan Ayub, diperbaiki oleh Tuhan. Disucikan oleh Tuhan dari dosa, kebenaran diri sendiri. Mari Ayub 32 ayat 1 dan 2. Mari. Maka ketika orang itu menghentikan sangkaan mereka terhadap Ayub, karena ia menganggap dirinya benar. Lalu marahlah Elihu bin Barakel, orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Lebih benar dari Tuhan, lebih benar dari sesama. Ini kebenaran sendiri. Kebenaran sendiri. Ini dosa putih tapi kusta. Seperti kusta. Putih tapi kusta. Kalau dosa kita kenal hitam, merah, itu dosa. Tapi ini putih tapi kusta, kebenaran. Ini yang sering tidak disadari. Dosa kebenaran sendiri. Apa itu? Dosa kebenaran sendiri. Manusia berdosa, menutupi dosa dengan cara menyalahkan orang lain. Sudah dia berdosa, tidak mengaku tapi menyalahkan orang lain selalu. Ini dosa kebenaran sendiri. Menutupi dosa dengan cara menyalahkan orang lain, menyalahkan suami, istri, anak, orang tua, ya disalahkan. Juga menyalahkan pimpinan. Ini di negara kita juga menyalahkan pimpinan. Ini kebenaran sendiri. Semua kebenaran sendiri. Juga menutupi dosa dengan cara menyalahkan orang lain. Menutupi dosa dengan cara pura-pura berbuat baik. Pura-pura berbuat baik. Mungkin istrinya dibelikan berlian ini, tapi dia sudah selingkuh. Ditutupi dengan cara berbuat baik. Hamba Tuhan juga banyak. Oh baik dia, oh baik. Tapi dia sudah menyimpan satu kesalahan. Dia tutupi dengan berbuat baik. Hati-hati. Hati-hati.
Gembala juga